Baik saudara-saudari, salve. Hari ini kita membahas 10 pertanyaan tentang uskup dalam gereja Katolik. Yang pertama, apa peran seorang uskup dalam gereja Katolik? Para uskup adalah penerus para rasul dan di keuskupan mereka sendiri, mereka adalah guru utama, pengudus, dan gembala umat Allah. Setiap uskup bekerja di keuskupannya yang khusus dalam peran imamat, penggembalaan, dan pengajaran. Dia memiliki kepenuhan imamat dan demikian juga selebran utama sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi, yang dengannya gereja bertumbuh dalam kekudusan dan persatuan dengan Kristus. Dia juga gembala kepala keuskupan dan bertanggung jawab atas pemerintahan yang penuh kasih dan belas kasih dari orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Dan dia adalah guru utama keuskupannya yang bertanggung jawab atas pewartaan Injil yang otentik. Pertanyaan yang kedua, di luar keuskupannya sendiri, seorang uskup memiliki peran dalam gereja universal. Penabisan mengintegrasikannya ke dalam Dewan Uskup dalam persekutuan dengan Paus. Dia menjalankan pelayanannya secara kolegial dan berbagi dengan Paus dan para uskup lainnya untuk merawat seluruh gereja. Ini mengikuti teladan para rasul yang dipilih dan diutus bersama oleh Kristus. Sama seperti Santo Petrus dan para rasul lainnya membentuk satu kolese apostolik, demikian pula para uskup, penerus para rasul, bersatu dengan penerus Petrus, Paus, membentuk satu kolese episkopal untuk menggembalakan dan mengajar gereja sampai hari ini. Para uskup tidak bertindak atas nama Paus, tetapi menjalankan pelayanan mereka secara pribadi dalam nama Kristus. Para uskup tidak boleh dianggap sebagai wakil Paus, meskipun mereka menjalankan otoritas mereka dalam persekutuan dengan seluruh gereja di bawah bimbingan Paus. Otoritas Paus tidak bertentangan dengan otoritas para uskup, tetapi membela dan menegaskan otoritas mereka. Itu dari Katekismus Gereja Katolik, artikel 895. Uskup disebut juga sebagai penerus para rasul, wakil Kristus, dan gembala gereja. Pokok yang kedua, ada berapa uskup dalam setiap keuskupan? Setiap keuskupan hanya memiliki satu uskup diosesan atau uskup agung. Tetapi sebuah keuskupan mungkin bisa memiliki satu atau lebih uskup auxilier. Seorang uskup auxilier ditunjuk sebagai asisten penuh waktu untuk uskup diosesan. Uskup auxilier ini juga disebut uskup tituler. Karena tidak memiliki keuskupan sendiri untuk diawasi, dia ditunjuk sebagai kepala tahta tituler, yaitu sebuah kota yang pernah menjadi kursi keuskupan tetapi tidak lagi, dan dia adalah uskup dari tempat itu hanya dalam gelar, titul. Dengan demikian seorang uskup tituler. Pelayanan dan perhatiannya yang sebenarnya adalah untuk keuskupan di mana ia ditunjuk sebagai pembantu. Pertanyaan yang ketiga, dari mana kata uskup ini berasal ya? Apakah uskup ini disebutkan dalam kitab suci, Alkitab? Kata uskup berakar pada kata Yunani episkopos. Awalan epi berarti melampaui atau lebih. Dan skopeo berarti melihat atau menjaga. Jadi episkopo adalah pengawas, penilik, seseorang yang mengawasi orang lain. Ini adalah istilah yang digunakan untuk para pemimpin gereja mula-mula. Dalam bahasa Latin, kata itu menjadi episkopus, dalam bahasa Arab uskuf, dan menjadi bahasa Indonesia uskup. Dalam Perjanjian Baru, ayat-ayat yang menyebutkan uskup pada gereja mula-mula termasuk Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28, Filipi bab 1 ayat 1, 1 Timotius bab 3 ayat 2, dan Titus bab 1 ayat 7. Dalam ayat-ayat ini, episkopos diterjemahkan sebagai uskup atau sebagai penilik, tergantung pada terjemahan Alkitab mana yang dipakai. Ada juga kata sifat episkopal yang berasal dari episkopus ini dan berarti bersifat atau berhubungan dengan uskup.
Demikian juga episkopat dan episkopasi mengacu pada posisi uskup atau kepada para uskup secara kolektif. Pertanyaan yang keempat yang mau kita jawab di sini, apa itu keuskupan dan apa itu keuskupan agung? Keuskupan adalah pembagian wilayah gereja di bawah asuhan dan wewenang seorang uskup. Ini adalah wilayah geografis dan komunitas Kristen yang tinggal di sana. Sebuah keuskupan terdiri dari komunitas lokal umat Katolik yang disebut paroki. Ya. Keuskupan agung atau dioses agung adalah keuskupan utama dalam sekelompok keuskupan tetangga. Keutamanya bisa dari segi sejarahnya, bisa dari populasi yang besar atau pengaruhnya. Seringkali keuskupan agung adalah keuskupan yang pertama kali ada di suatu wilayah sebelum keuskupan lain didirikan di daerah tersebut. Dalam hal keuskupan agung Kupang, lebih ke pengaruhnya sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekelompok keuskupan termasuk keuskupan agung setempat ini disebut provinsi, tepatnya provinsi gerejawi. Keuskupan agung adalah keuskupan agung untuk provinsi gerejawi Kupang yang terdiri dari bagian selatan Nusa Tenggara Timur. Ada 3 keuskupan di provinsi ini, keuskupan sufragan Atambua, keuskupan sufragan Waetebula, dan keuskupan agung Kupang. Pertanyaan yang kelima yang mau kita jawab, apa perbedaan antara uskup dan uskup agung? Kita mendengar ada uskup sufragan, ada uskup agung. Seorang uskup yang dipercayakan dengan pelayanan pastoral keuskupan adalah seorang uskup diosesan. Seorang uskup diosesan yang dipercayakan untuk mengurus keuskupan agung adalah seorang uskup agung. Seorang uskup agung juga disebut uskup agung metropolitan ketika merujuk pada perannya sebagai kepala dari provinsi gerejawi. Nah, dalam kapasitas ini, dia memiliki kewajiban dan wewenang terbatas tertentu sehubungan dengan keuskupan-keuskupan lain di wilayah provinsinya. Ya. Pertanyaan yang keenam, jika uskup agung Hieronymus adalah uskup agung ketiga, siapakah 2 orang sebelumnya? Secara kronologis, uskup agung Kupang adalah uskup agung Gregorius Montero dan uskup agung Petrus Turang. Dan siap uskup agung Hieronymus Pakenoni. Yang ketujuh, apa perbedaan antara pelantikan atau instalasi dan pentabisan uskup? Pentabisan adalah ritus liturgi yang menganugerahkan sakramen tabisan suci. Dalam hal pentabisan uskup, sakramen itu menganugerahkan kepenuhan sakramen imamat dan menjadikan seseorang sebagai uskup. Ketika seseorang uskup dipindahkan dari satu keuskupan untuk menjadi uskup keuskupan lain, dia diterima oleh komunitas keuskupan baru di katedralnya. Sudah menjadi uskup, dia sekarang menjadi uskup atau uskup agung dari keuskupan tertentu. Instalasi ini termasuk resepsi, penerimaan ritualnya di katedral, dan pembacaan publik surat pengangkatannya. Sebagai contoh misalnya, Monsignor Gerulfus Kerubin Pereira ditabiskan sebagai uskup Waetebula pada tanggal 25 April 1986 dan diinstalasi sebagai uskup Maumere pada tanggal 25 April tahun 2008. Pertanyaan yang berikut. Apa hubungan antara imam dan uskup? Apa hubungan antara diakon dan uskup? Ya. Para imam adalah rekan kerja dengan para uskup. Ditabiskan untuk mewartakan Injil, merayakan sakramen, dan menggembalakan umat beriman. Mereka dipersatukan dengan para uskup dalam martabat imamat, dan pada saat yang sama bergantung pada mereka dalam menjalankan fungsi pastoral mereka. Para imam dari sebuah keuskupan ini membentuk di sekitar uskup mereka presbiterium, artinya para imam, yang berbagi tanggung jawab dengan uskup untuk gereja lokal. Seorang imam ditunjuk oleh uskup untuk pelayanan pastoral paroki atau untuk beberapa pelayanan kategorial lainnya.
Diakon adalah asisten uskup ditabiskan untuk pelayanan di gereja. Mereka tidak menerima imamat pelayanan, tetapi pentabisan diakonat mereka menganugerahkan kepada mereka fungsi-fungsi penting dalam pelayanan firman, peribadatan, dan kasih amal. Mereka melaksanakan fungsi-fungsi ini di bawah wewenang uskup mereka. Jadi, sakramen tabisan suci terdiri dari tingkatan ini: episkopat, uskup, presbiterat, imam, dan diakonat, diakon. Dengan demikian, hierarki gereja terdiri dari uskup, imam, dan diakon. Dan pertanyaan yang terakhir, apa peran sakramental seorang uskup? Para uskup, seperti halnya para imam, merayakan ekaristi, membaptis, merayakan sakramen tobat, dan rekonsiliasi, tobat dan rekonsiliasi, menyaksikan perkawinan, dan mengurapi orang sakit. Para uskup menganugerahkan sakramen tabisan suci, menabiskan imam, menabiskan diakon, imam, dan juga uskup. Uskup ini adalah pelayan asli dari sakramen penguatan atau krisma. Meskipun imam dapat memberi krisma ketika didelegasikan atau ketika hukum liturgi menunjuk seseorang imam. Hanya uskup yang menguduskan krisma, yaitu minyak suci yang digunakan saat pembaptisan, pengukuhan atau krisma, dan pentabisan. Nah, yang terakhir, di manakah kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang uskup-uskup Katolik? Informasi ajaran tentang uskup-uskup kita ada dalam Katekismus yang menyajikan ajaran Katolik tentang hierarki gereja, pelayanan para uskup, dan sakramen tabisan suci. Katekismus Gereja Katolik, paragraf 874 sampai 896, itu konstitusi hierarkis gereja, dan 1555 sampai 1561 tentang pentabisan episkopal. Kemudian ada Kompendium Katekismus Gereja Katolik, 174 sampai 187 dan 326 sampai 327. Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II dan dari Paus Yohanes Paulus II juga menyajikan ajaran Katolik tentang para uskup. Lumen Gentium, konstitusi dogmatis tentang gereja, khususnya artikel 20 sampai 27. Ada dokumen Christus Dominus, doktrin tentang ofisi pastoral para uskup dari Konsili Vatikan II, dan ada Pastores Gregis, seruan apostolik tentang uskup, Paus dari Paus Yohanes Paulus II tahun 2003. Terima kasih.